Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, ibadah dalam Islam ada yang dilakukan dengan kata-kata seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, doa, zikir, mengajak orang yang berbuat baik, melarang perbuatan mungkar, dan mengajar dan sebagainya. Ibadah ini dapat digolongkan dengan ibadah qauliyah. Ada juga ibadah yang dilakukan dengan perbuatan yang sering disebut dengan ibadah fi'liyah. Ibadah semacam ini adalah merupakan ibadah yang harus dilakukan dengan menggunakan anggota badan. Kan perbuatan seperti sholat, zakat, haji, dan jihad di jalan Allah. Ada lagi ibadah yang tidak merupakan perkataan dan perbuatan, namun merupakan tindak berbuat dan mencegah, seperti puasa yang kita lakukan sekarang. Dilaksanakan dengan mencegah makan, minum, dan hubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang yang menjalankan puasa ini mencegah dari makan, minum, dan hubungan suami istri seolah-olah nampak negatif dan mudah. Tetapi pada hakikatnya merupakan amal ibadah yang amat positif. Sebab orang yang berpuasa tadi memahami dari keinginannya itu dengan niat beribadah kepada Allah. Dengan demikian, puasa adalah amal kejiwaan yang menyangkut kehendak, yang mempunyai nilai bobot dalam timbangan kebenaran dan kebaikan di sisi Allah. Dalam ibadah puasa, faktor niat amat ditekankan bahkan pada setiap ibadah. Niat itulah yang membedakan nilai perbuatan. Anjuran agama tidak lain adalah merupakan perbuatan atau pencegahan. Perbuatan melakukan dan yang diperintahkan. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan pencegahan terhadap hal yang dilarang, baik yang haram maupun yang makruh. Bahkan nilai-nilai keutamaan adalah melakukan hal-hal yang seharusnya diperbuat dan meninggalkan hal-hal yang seharusnya tidak diperbuat atau lughah. Ibadah puasa mempunyai nilai positif yang amat tinggi. Oleh sebab itu, ibadah puasa merupakan ibadah yang disyariatkan kepada para rasul sebelum Rasul Muhammad SAW. Pendengar yang berbahagia, tujuan puasa. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai ibadah wajib pada bulan Ramadan, sebagai ibadah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Quran menegaskan bahwa tujuan puasa adalah untuk menjadikan seseorang mempunyai jiwa takwa. Takwa berarti menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak keimanan dan keislaman, yaitu melakukan dengan taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang akan dapat taat apabila jiwanya kuat dan sabar. Perintah Allah adalah suatu yang memang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Sebaliknya, larangan-larangannya adalah sesuatu yang amat disenangi hawa nafsu. Untuk melatih agar mempunyai jiwa yang kuat, harus ada waktu-waktu yang khusus untuk melatih menahan hawa nafsu. Dan latihan itu diberikan oleh syariat agama berupa antara lain ibadah atau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dengan puasa, hal yang halal itu dilarang pada siang hari di bulan Ramadan saja.
dengan tujuan melatih jiwa agar dapat sabar dan berkehendak kuat untuk dapat taat kepada aturan-aturan Allah. Taat dan sabar dalam menjalankan perintah Allah telah dianjurkan dan diperintahkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 200 sebagaimana saya bacakan pada mukadimah tadi. Sahabat pendengar yang berbahagia, lagi ibadah puasa merupakan sarana untuk melatih kesabaran nafsu manusia dan perasaan selalu dalam pengawasan Allah. Pada diri manusia ada nafsu dan nafs. Nafsu berada di antara ruh dan jasad. Jika nafs cenderung kepada jasad, cenderung orang akan jadi malas, lemah imannya, dan berat beribadah kepada Allah. Sebaliknya, jika nafs cenderung kepada ruh atau akan menjadikan manusia ringan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sabar dan ikhlas untuk melatih agar nafs cenderung kepada ketakwaan. Maka salah satunya adalah dengan puasa. Di samping itu, melatih kesabaran. Sikap sabar akan menghasilkan pribadi kuat, tunduk dan taat kepada Allah. Selanjutnya akan menghasilkan rasa ketergantungan kepada Zat yang Maha Tunggal, yang akhirnya menyebabkan seseorang berani menghadapi tantangan hidup dengan penuh gairah. Inilah hasil dari kesabaran. Seorang yang berdasarkan kepada ketakwaan kepada Allah, ini disebut dengan kesabaran. Sahabat pendengar yang berbahagia, karena ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita melatih diri untuk senantiasa beribadah, ibadah puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan akan menciptakan kita dalam suasana sabar. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.